Ya, baik. Oke, Baik, di sini saya Assalamualaikum akan warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya presentasikan. akan Saya Muhammad mempresentasikan. Yogi Darmawan. Sini saya akan Tentang hak memelihara agama mempresentasikan dan tentang tafsir ayat keyakinan Al-Quran, mengenai hak tafsir memelihara ayat agama dan Al-Quran. keyakinan. Tentang hak. Yang pertama, agama itu sendiri menurut Quraisy Shihab, kata agama dalam terma Arab biasa menggunakan terma din. Din terdiri dari 3 huruf, dal, ya, nun. 3 huruf ini bisa dibaca dain yang berarti hutang, atau dibaca din yang berarti menguasai, mendudukan, patuh, dan penyerahan. Kemudian selanjutnya ada 5 kebutuhan yang harus dijaga umat muslim atau disebut dengan Dariyatul Khams. Yang pertama, din. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, keturunan. Kemudian akal, serta harta. Di sini menjaga din atau agama merupakan daruriyat yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagai firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan ada lagi firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu wajtanibu tagut. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Agar apa? Agar Allah SWT menjaga din atau agama dari kerusakan. Karena din merupakan daruriyat yang paling besar dan terpenting. Maka syariat juga mengharamkan riddah atau murtad, memberi sanksi kepada orang yang murtad dan dibunuh. Maka di sini kita harus sebagai umat Islam harus menjaga din. Dengan apa? Dengan yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintainya, mengagungkannya, dan mengetahui asma dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya. Kemudian yang ketiga, menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya, memerangi orang-orang yang murtad. Yang kelima, mengingatkan dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlul bid'ah. Oke, sini saya akan ada 6 ayat yang berkaitan mengenai hak memelihara agama dan keyakinan. Yang pertama ada surat Al-An'am ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah pada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Dalam ayat ini mengenai kepada ahlul kitab yang terdahulu, karena agama yang asal hanya satu, yaitu agama tauhid. Agama itulah yang disediakan oleh Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Tetapi kemudian oleh pengikut-pengikut yang datang di belakang, agama yang asal itu telah dipecah belah. Ada yang menyebut mereka Yahudi, ada yang menyebut mereka Nasrani. Masing-masing mengatakan bahwa mereka adalah di pihak yang benar. Dalam artian orang membuat kelompok sendiri-sendiri dalam jalan yang satu itu. Sehingga dengan tidak disadari mereka menjadi berpecah belah ketika dulu sudah bersatu. Kesimpulannya apa? Dalam ayat ini Allah memperingatkan kita untuk tidak mudah
untuk terpecah belah. Sehingga kita sebagai umat Islam harus mengokohkan iman kita, memperkuat iman sehingga kita tidak mudah untuk terpecah belah oleh apapun itu. Sehingga di sini pentingnya memelihara agama dan keyakinan agar tidak mudah terpecah belah. Dan selanjutnya Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Yang artinya, dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Di ayat ini dijelaskan bahwa yang memimpin umat Islam itu adalah Allah. Sesudah itu Rasul, sebab Rasul menjalankan perintah Allah. Sesudah itu orang yang beriman, sebab orang mukmin itu selalu berusaha menjalankan bimbingan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, maka seorang atau golongan hendak memperjuangkan Islam, sekali-kali janganlah menukar jalan pikirnya dengan jalan pikiran yang bukan Islam. Pemimpinnya yang pertama ialah Allah, kedua sunnah Rasulullah, dan ketiga ialah memilih pemimpin yang benar-benar beriman, yaitu mendirikan sembahyang sekurang-kurangnya yang 5 waktu. Dan kalau dia mempunyai kemampuan, dia sendiri yang lebih dahulu mengeluarkan zakat dan tatawunya, sebelum dia mengarahkan pengikutnya berderma dan berkorban. Maka di ayat ini lebih dijelaskan agar kita selalu beriman kepada Allah, menaati semua perintah dan larangan Allah, karena kita sebagai umat muslim yang mengikuti agama Allah itulah yang pasti menang. Kemudian menang di sini itu ialah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai orang-orang Rasul dan orang-orang yang beriman jadi pemimpinnya. Menang di sini, menang di dalam diri pribadi menghadapi perdayaan setan iblis, hawa nafsu, menang di dalam menegakkan kebenaran dan menolak kekufuran, menang di dalam menuju dunia yang lebih baik, dan kemenangan yang terakhir ialah menang mendapatkan surga yang kekal di hari kemudian. Itu. Kemudian selanjutnya Quran surat Al-An'am ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ayat ini, manusia di segala zaman diberikan contoh bagaimana menyaksikan adanya Tuhan pencipta dan pengatur pada semesta alam ini. Dengan melihat pada alam itu sendiri, inilah yang dinamakan wihdatus syuhud. Dengan ayat ini, manusia di segala zaman diberi contoh bagaimana menyaksikan adanya Tuhan pencipta dan pengatur pada semesta alam ini. Dengan melihat pada alam itu sendiri, inilah yang dinamakan wihdatus syuhud. Lalu apalagi yang perlu diragukan untuk menjaga agama kita? Apalagi yang perlu diragukan agama yang benar ini, agama Allah Subhanahu wa taala? Ketika di sini sudah diterangkan manusia di segala zaman diberi contoh bagaimana menyaksikan adanya Tuhan pencipta dan pengatur pada alam semesta ini. Lalu apa yang diragukan? Maka dari itu kita harus mengimani, benar-benar mengimani, tidak ada keraguan sedikit pun
dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, serta kitab-kitab hari akhir, qada dan qadar, kita harus memelihara agama Islam ini serta meyakininya sepenuh hati. Kemudian selanjutnya ada Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ayat ini mengingatkan kaum muslimin bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di atas bukan hanya mempertahankan keyakinan mereka yang sesat, bahkan mereka juga akan berusaha agar Nabi Muhammad mengikuti keinginan-keinginan yang dilahirkan oleh hawa nafsu mereka. Jika beliau, Nabi Muhammad, mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsu mereka, setelah pengetahuan datang kepada beliau, maka Allah tidak lagi akan menjadi pelindung dan penolong baginya. Redaksi ayat di atas terujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia paling bertakwa pun diupayakan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu untuk disesatkan, apalagi orang kebanyakan seperti kita, gitu. Sehingga ya kita harus memegang teguh agama yang sudah kita anut, yang benar adanya. Kita jangan goyah apabila banyak sekali lintangan-lintangan sesat, fatwa-fatwa sesat yang menyesatkan kita. Kita harus teguh agama. Makanya belajar fikih, pelajari kitab-kitab yang memang sahih sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam kesesatan. Nabi Muhammad saja yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, jauh lebih tinggi, mereka memaksa untuk menyesatkan apalagi kita, ya kan? Kemudian selanjutnya Al-Baqarah ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Artinya di sini Ibrahim telah mewasiatkan agama ini, yaitu Islam, atau domir itu kembali kepada kalimat yang tersebut dalam firman-Nya, "Aslamtu lirabbil alamin." Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Karena kesungguhan mereka memeluk Islam dan kecintaan mereka kepadanya, mereka benar-benar memeliharanya sampai saat wafatnya. Dan mereka pun mewasiatkannya kepada anak cucu mereka yang lahir saat itu. Ayat ini memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk menjaga kepercayaan kita, memelihara, menjaga keislaman kita sampai akhir wafat. Jangan sampai kita mencontoh atau terjerumus sama halnya seperti Kiai Barseso, Syekh Barseso. Jangan sampai seperti itu. Itu selanjutnya Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tafsiran di sini, kata al-mukhlisin terambil dari kata haulaso, yang berarti murni. Dari sini, ikhlas adalah upaya memurnikan dan menyucikan hati, sehingga benar-benar terarah kepada Allah semata. Sedang sebelum keberhasilan usaha itu, hati masih diliputi oleh sesuatu selain Allah, misal pamrih dan semacamnya. Penyifatan agama menurut Al-Qayyimah di samping berarti agama yang lurus dan tidak bengkok. Dapat juga berarti sebagai agama orang-orang yang tampil mengesahkan Allah dan melaksanakan tauhid. Begitu. Oke, thank you. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.